Ada 5 area setidaknya yang bisa dikembangkan ke depan. Yang pertama adalah pengembangan riset yang mengutamakan pendekatan interdisipliner, transdisipliner, dan multidisipliner sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang secara komprehensif. Kemudian yang kedua, kami berharap ke depan UI sudah paperless, jadi pengelolaan universitas harus dilakukan secara digital atau otomatisasi. Kemudian yang ketiga, penguatan kerjasama khususnya dengan industri melalui sistem yang kita kembangkan, bagaimana ada program yang tidak hanya sekedar kerja praktek tapi juga dia involved di dalam pengembangan atau permasalahan di industri tersebut. Kemudian yang keempat, mengoptimalisasikan kolaborasi untuk meningkatkan potensi mahasiswa melalui program intra dan ekstrakurikulernya, dan juga ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill dan karakter. Serta yang kelima, peningkatan profesionalisme teknik sesuai jabatan yang diemban dalam rangka pelayanan prima atau Center of Excellence atau Terima kasih, Vito. Terima kasih, Prof. Anies. Saya kira tentu yang paling penting konsepnya adalah learning from the past, shaping for the future. Jadi kita selalu hammering the past for the shaping the future. Karena itu terima kasih sekali Prof. Anies sudah banyak melakukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir pembangunan ataupun karya-karya dalam bidang pendidikan, riset dan inovasi serta pengabdian masyarakat yang sudah sangat jelas harus kita lanjutkan. Continuous improvement. Oleh karena itu jika insya Allah diberikan amanah, tahap awal tentu yang paling penting adalah konsolidasi dengan para rektor sebelumnya, bukan hanya Prof. Anies tentunya, sangat banyak rektor. Prof. Anies sudah rektor yang ke-16 tadi saya lihat. Dan UI dibangun bukan hanya 5 tahun yang lalu, tetapi UI punya roadmap, blueprint yang saya kira sejak 25 tahun atau 30 tahun yang lalu yang sangat penting. Dan UI juga dibangun dengan RPJP. Ada RPJP UI yang sampai tahun 2030 dan tentu harus align dengan itu. Yang pertama konsolidasi. Yang kedua tentu setelah konsolidasi tim datang kepada para pemimpin yang terdahulu, kemudian kita mengacu kepada kebijakan umum yang ada dan program yang kita putuskan selama pencalonan rektor ini. Kita menginventarisasi sumber daya yang sudah lain, mana yang belum tercapai, milestone-nya ada di mana. Ya, katakanlah tadi untuk riset saya kira pencapaian yang luar biasa. Masanya Prof. Anies, UI 1 tahun 3.000-an paper. Tinggal nanti milestone-nya adalah kita ingin meningkatkan citation per faculty. Tentu ini harus didongkrak. Pendekatan yang tadinya per individu untuk menambahkan quantity, jumlah, saat ini change sedikit, menguatkan pusat riset. Masih lain juga dengan programnya Pak Anies, ada yang science, technopark dan sebagainya. Jadi kita melanjutkan, memperkuat sehingga nanti ke depan bukan hanya quantity, tapi quality. Sehingga citation per faculty-nya tercapai. Yang kedua tadi seamless organization. Penting sekali. Governance, favorable governance, supporting staff. Saya selalu menyampaikan Tendik itu supporting staff adalah ibarat pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya macet, organnya mati, jantung nggak berdenyut, otaknya jadi stroke, ginjalnya sakit. Karena itu supporting staffnya harus kita perkuat. Prof. Anies tadi sudah menyampaikan adanya pendidikan Tendik, analisis kelas jabatan harus kita eksekusi sesuai dengan blueprint yang sudah ada, sehingga nantinya kekhawatiran bahwa dosen banyak menduduki jabatan struktural bisa diatasi dengan menempatkan Tendik pada jabatan-jabatan struktural yang memang harus dikuasai Tendik, sehingga dosen benar-benar concern pada tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga mengenai industri, saya kira ini concern terbesar kita. Bagaimana tadi juga saya sampaikan, unit-unit yang ada terkait dengan kolaborasi kita akan buat menjadi satu pintu atau pusat kolaborasi
Badan Layanan Legislasi Hukum, Direktorat Kerjasama, dan Pengembangan Usaha. Jadi satu pintu, one stop services. Dan juga ada Teknologi Transfer Office yang saat ini ada Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kita kembangkan sekali lagi supaya industri bisa masuk, sehingga hasil-hasil riset UI yang saat ini patennya sudah cukup banyak. Ya, saya kira di tahun 2018 ada 6 paten granted, udah ratusan yang terregister. Yang granted ini harus dikomersialisasi dan mengakselerasinya dengan menggunakan teknologi transfer office. Infrastruktur, kita punya MWA yang luar biasa saat ini. Saya kira kesempatan kita tadi untuk mendongkrak unit kerja khusus yang bisa mendatangkan uang, PT dan UI Holding. Dan terakhir, pengelolaan dana abadi. Tadi Prof. Andi sudah sampaikan juga. Kita punya contoh yang sangat baik di Indonesia pengelolaan dana abadi, yaitu LPDP. LPDP bisa kita jadikan model supaya di UI punya kantor pengelolaan dana abadi yang profesional. Di dalam kantor pengelolaan dana abadi yang profesional ini, ya kalau Harvard University dana abadinya 500 triliun, ya, luar biasa. Ya. Jadi kita akan mulai bahwa di dalam sebuah unit pengelolaan dana abadi ada unit yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dana, terhadap investasi, terhadap pendidikan, terhadap supporting research, infrastruktur, dan fasilitas. Sehingga benar-benar endowment fund ini menjadi bermanfaat dan kita bisa mengumpulkan endowment fund yang cukup kuat. Kemudian untuk mengakselerasi penerimaan dana non-BP, saya tahu posturnya sekarang dana non-pendidikan itu sekitar 36% dari total postur anggaran UI yang 2,2 triliun. Kita sangat berharap dalam waktu dekat paling tidak dana non-BP ini naik 2 kali lipat lah. 2 kali lipat atau 1,7 T, artinya posturnya menjadi 50%. Walaupun idealnya dana non-BP ini 70% harusnya dari postur anggaran, karena sebagai PTNBH, PTNBH, bukan PTN pakai BH, PTNBH, UI boleh mengelola dana masyarakat. Boleh mengelola aset yang baru 5% dimanfaatkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Berikan aplaus. Prof. Andi, ya, pertanyaannya sebenarnya sederhana saja. Kita nggak mendengarkan untuk meyakinkan kita saja bahwa jawabannya tidak mendengar dari jawaban sebelah. Tapi Prof. Anies tadi sudah memberikan paparan tentang apa yang menjadi program kerja dan capaian-capaiannya. Bagaimana kemudian itu menjadi estafet yang dipegang oleh Prof. Ari kalau misalnya terpilih sebagai rektor. Bagaimana legacy itu dilanjutkan dan kemudian ada langkah sustain yang berlanjut terus. Gitu. Silakan, Prof. Pengelolaan universitas itu sekarang konsepnya adalah continuous improvement, perbaikan yang terus menerus. Jadi kalau ada the next level of excellence, maka rektor berikutnya adalah the next level of excellence. Ya. Kalau bisa tetap mempertahankan yang namanya social capital yang sudah dibuat oleh kebijakan-kebijakan rektor sebelumnya. Jadi saya garis bawahi ada beberapa. Periode Pak Anies itu adalah periode di mana pertama kali kita itu sadar bahwa ranking itu penting. Kenapa itu ranking penting? Sebenarnya bukan mencapai rankingnya, tapi itu adalah suatu sparring partner yang memberikan semacam rangsangan kepada kita untuk lebih baik. Jadi prosesnya yang lebih penting, ya. Bukan sekedar mengejar ranking. Ranking adalah suatu resultan dari proses yang terjadi. Tetapi kita harus pragmatis. Ya. Kalau orang lain melihat ranking, dia tidak mengerti proses. Ya. Yang dia tahu nomornya sekarang berapa. Jadi kita mesti juga yang namanya memainkan semacam engineering bagaimana kita menciptakan ranking. Misalnya QS itu 40% adalah reputasi. Reputasi itu engagement. Jadi bagaimana sivitas akademika UI itu bisa dikenal orang di luar negeri, ya, baik secara online maupun secara pribadi, personal. Jadi mobilitas menjadi sangat penting, baik mobilitas ke dalam maupun keluar. Ya. Karena kita tahu bahwa survei dari QS
itu respondennya bukan orang Indonesia tapi orang sana yang mengerti kita. Belum tentu mengerti kita. Jadi dia akan mengisi apakah mereka mengerti kita. Itu 40% reputasi. Nah, pada masa Pak Anies itu ada program namanya Resolve. Nah, itu suatu inovasi besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa ya hanya sekedar paper yang bagus. Tiba-tiba kita bisa berkolaborasi. Dalam penelitian, trust itu penting. Dan kalau nggak face to face, itu hampir nggak mungkin. Jadi Resolve memberikan kesempatan untuk berkunjung. Mungkin sudah ada korespondensi melalui email, tapi ketemu itu sangat baik. Ya. Dan saya rasa ini bisa dilanjutkan nanti dalam periode selanjutnya menjadi konsep yang diperluas, yaitu sabbatical. Pembiayaan itu fleksibel, bisa dilakukan dengan dana yang sudah ada atau menggunakan konsep yang saya bilang tadi endow check. Ya, di situ swasta maupun perorangan bisa menitipkan namanya untuk menjadi pos dari chair tersebut. Tentunya ada semacam kontribusi. Ya, okay. Waktunya habis, Prof, kita berikan plus buat Prof Ari. Ternyata tetap ada durasinya 3 menit. Prof, terima kasih. Pertama yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor Anies. Beliau itu telah membuat sebuah platform yang saya pikir ini sangat penting sekali. Kalau kita lihat dari sisi satu misalnya peningkatan riset, produktivitas riset. Saya juga bagian dari tim Pak Rektor Anies, sehingga kami merasakan betul bagaimana perubahan atau delta yang telah diberikan oleh Prof Anies ini. Kami tentu saja akan mendukung, dan dalam kami membuat sebuah program yang saya persembahkan dalam debat atau memberikan gagasan-gagasan pokok pikiran itu juga saya menggunakan apa yang telah dicapai oleh Prof Anies itu sebagai baseline. Dan saya tahu persis apa yang telah dikerjakan itu semuanya memberikan kenaikan atau prestasi yang sangat luar biasa. Saya melihat ini semuanya harus kita terus dan kita eskalasikan kepada prestasi-prestasi yang lebih lanjut lagi. Itu dari sisi SDM, saya juga yakin ini saya tahu persis bagaimana kesejahteraan juga meningkat dengan adanya FTE tadi yang seperti saya sampaikan, adanya T-Kompe yang juga sangat fantastis. Saya itu membuat kita semua aktivitas juga nyaman. Kemudian infrastruktur, kita lihat semua gedung-gedung yang kemarin mungkin terbengkelai semuanya sudah kita bisa gunakan. Kami semuanya gunakan itu sebagai baseline, bagaimana kita meningkatkan ke tahap yang berikutnya. Saya melihat apa yang menjadi mungkin perhatian, concern kita semua terkait dengan rankingan. Saya melihat ranking itu sebenarnya bagian dari impact. Apabila kita melakukan semua kinerja kita dengan baik pada semua permasalahan, mulai dari SDM, infrastruktur, kemudian juga pusat-pusat riset, dan juga mungkin fasilitas-fasilitas lainnya, kita yakin kita bisa membuat rankingan juga akan naik. Karena itu merupakan by product dengan sendirinya akan muncul, itu sebagai sebuah hasil yang kita petik. Sekali lagi seperti tadi kita sampaikan, kita berbuat sesuatu yang lebih baik dan memiliki nilai daya saing, tentunya kita akan memetik. Dan itu yang akan kita petik dan kita akan terus lanjutkan bagaimana membuat UI lebih baik. Karena ini bagian dari continuous improvement. Dan seperti yang tadi saya sampaikan dalam program saya yang terakhir, Harris for UI, S-nya adalah sustainability. Ini bisa kita terjemahkan bagaimana kita melakukan sesuatu yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Prof Haris. Tadi kan kaku semuanya formil ya. Saya pengen tahu aja Prof Haris kalau misalnya bisa mengomentari Prof Ari dan Prof Iko kelebihan masing-masingnya apa kira-kira? Terima kasih. Saya kasih semuanya jempol. Beliau ini semuanya adalah orang-orang hebat. Apalagi kami ini dengan Prof Ari itu sama-sama dekan. Kami sering berinteraksi. Bagaimana beliau banyak juga memberikan canda, beliau juga bisa mengentertain kita teman-teman dekan gitu. Itu merupakan bagian dari kelebihan beliau.
Ya, jadi kalau Prof Iko kami kenal beliau itu banyak, mungkin beliau adalah orang yang saya pikir juga pintar gitu. Orang yang pintar, saya lihat prestasinya masih muda juga, profesor yang udah, apalagi gitu. Apalagi kalau tadi lihat tayangan TV juga udah menunjukkan keberhasilannya beliau. Itu sesuatu yang saya pikir kita patut berikan penghargaan. Jadi itu semua ini kawan-kawan yang baik, dan ke depan saya pikir siapapun nanti yang jadi rektor adalah bagaimana kita mengeksekusi program-program yang baik ini ke dalam sebuah konsep atau program-program kerja yang bisa kita realisasikan menjadi kenyataan. Itu kata. Baik. Boleh. Silakan, apa yang menurut Prof Ari unggul dari Prof Iko dan Prof Haris? Sebenarnya tidak banyak unggul ya. Jadi kalau kita lihat tadi, Prof Haris itu kalau kami kategorikan itu sebagai pure science. Prof Iko pure dan terapan. Karena punya labnya juga lab yang eksotik ya. Tapi satu hal yang membuat Prof Haris dan Prof Iko sama, itu adalah mereka cenderung spesialis. Ya, spesialis. Tetapi tadi dalam visi misinya itu kelihatan bahwa menguasai perlunya adanya integrasi sistem, ya, sistem integrated. Karena menjadi rektor itu adalah menjadi manajer, menjadi CEO. Jadi bagi dia itu harus merupakan kombinasi dari orang yang melihat dansa dari balkon dan orang yang berdansa. Ya. Kalau dia di atas terus, maka dia hanya melihat pola umum. Kalau di bawah terus, maka dia akan micromanage. Memimpin itu adalah kombinasi dari pengamat dari balkon dan dance floor. Ya, itulah yang disebut sebagai keseimbangan. Ya, saya lihat tadi mempunyai pandangan-pandangan yang mengagumkan mengenai bagaimana caranya melihat hal-hal yang kaitannya tidak hubungan. Prof Ari, ini melihat orang dansa apakah relevan dengan Prof Haris bilang sering mengentertain, jangan-jangan? Oke, Prof Iko, silahkan. Ya, terima kasih Mas Vito. Saya kira dua-dua kolega, sahabat, ya senior saya di UI yang dua-duanya luar biasa, masuk putra-putra terbaik UI yang kita miliki saat ini. Dan untuk Prof Haris, saya kenal beliau ini yang sangat prominent adalah pemain golf yang ulung. Kita bisa lihat itu cerita dari teman-teman bagaimana Prof Haris luar biasa. Networking tidak diragukan lagi. Beliau sudah membuktikan networking yang luar biasa, mampu membangun universitas fakultas MIPA tadi, from poverty to prosperous, from poor to prosperous. Jadi itu membuktikan, menggambarkan bahwa networking sangat penting dalam membangun sebuah institusi pendidikan, dan saya kira Prof Haris telah membuktikan itu. Prof Haris Kunchoro tidak diragukan lagi, jelas kepiawaiannya di dalam negosiasi, dalam berpartner. Jelas divisinya UI yang inklusif, unggul, karena beliau adalah seorang negosiator yang ulung. Selalu tunduk itu partner-partner untuk berkolaborasi kalau Prof Haris yang datang. Dan satu keahlian yang saya pun banyak belajar dari beliau, beliau tidak pernah meluput tulisannya dimuat di opini Kompas. Itu luar biasa. Dan juga sebagai ekonomis di spesial kolom Kompas, saya selalu tanya, Prof, trik-triknya apa? Dan beliau menyampaikan based on data and interesting and isu yang terkini saat ini. Saya kira dua-duanya luar biasa. Baik. Ya kan enak ya kita dengerin debat tadi kan beliau-beliau ini berdebat, sekarang kita tahu bahwa masing-masing sincere dan memberikan ruang yang sangat luas pada
objektivitas dan fairness dalam ajang ini. Barangkali terakhir Pak Anies, pesan barangkali, karena kalau saya lihat nih Pak Rektor, ya abis ini nanti ada pidato singkat Rektor terpilih. Barangkali pesan kepada ketiganya, kalau terpilih nanti siapapun lah, may the best man win, kan begitu. Apa pesannya? Bila terpilih itu milik seluruh fakultas. Baik, terima kasih. Sedianya